Selamat datang di FK Channel. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 121. Oh, Nona Xavier, seorang pria dengan setelan jas putih keluar dari perusahaan. Setelah mendengar keributan itu, dia keluar. Ivene merasa jijik. Pria yang berdiri di depannya tidak lain adalah Zack Zimmer, yang telah ditolak oleh Wendy Sorrell. Dia tahu apa yang diinginkannya dan menyapa seadanya, "Oh, Zack Zimmer, maaf kami tidak menerima keromantisan norak begini di sini, jadi silahkan pergi." Tunggu, jangan buru-buru, jawab Zack sambil menyeringai malu. Hah, Harvey juga ada di sini. Orang menyebalkan ini ada di mana-mana ya. Kau ini kenapa sih, Harvey? Zack Zimmer menunjuk ke arah Harvey dan mulai berteriak, bahkan tidak berhenti untuk menunggu jawaban Harvey, kau menguntit ya. Gila, di saat yang sama, Zack khawatir ketika dia mengingat apa yang terjadi dengan Harvey tadi malam. Jika orang ini merusak rencana Zack lagi, permainannya akan berakhir. Harvey York sedikit mengernyit saat memperhatikan kehadiran Zack Zimmer. Dasar pengganggu, kenapa dia ada di sini lagi? Tuan Zimmer, mau sesombong apapun Anda, tapi ini York Enterprise. Anda berada di tempat yang salah. Melihat Zack menghina Harvey, Ivene menunjukkan hal itu meskipun dia masih sangat marah pada Harvey. Wow, kata-katanya langsung menarik perhatian orang yang lewat. Mereka bertanya-tanya apa hubungan antara dia dan pria yang tampak menyedihkan itu. Wanita cantik itu membelanya. Zack kesal melihat wanita incarannya membela tukang bersih-bersih rendahan ini. Kenapa kau di sini lagi, Zack? Bukankah sudah kubilang aku tidak tertarik denganmu? Suara lantang terdengar dari belakang. Wendy Sorrell keluar dari porsenya. Alisnya berkerut ketika dia melihat apa yang terjadi setelah membuka pintu mobilnya. Mengenakan blus putih dipasangkan dengan skinny jeans, Wendy tampil secantik biasanya. Orang-orang di sekitar mereka menjadi takjub saat melihat kedatangan satu lagi wanita cantik. Beberapa pria tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka atas pemandangan di depan mereka. Beginilah York Enterprise. Dengan begitu banyak wanita cantik yang bekerja di sana dan keduanya tampaknya berbagi hubungan dekat dengan Zack, dia pasti pria luar biasa yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Wendy, Zack tercengang. Dia tidak berharap melihatnya di sini. Hampir seketika, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, bukan untuk cari masalah, dia akan menyatakan cinta pada Ivene. Wendy merengut. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang tidak berguna kali ini. Zack terkekeh mendengar pernyataannya. Wendy, kau benar-benar mengira aku akan menyatakan cinta kepadamu lagi. Seperti kata pepatah, hanya keledai yang jatuh ke dua lubang yang sama. Kau kehilangan kesempatan untuk menikah dengan keluarga Zimmer karena tidak menghargai pengakuanku tadi malam. Kemudian dia berbalik untuk menghadap Ivene dengan tatapan tajam, dan berkata, aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kita bertemu, Ivene. Semuanya hari ini disiapkan hanya untukmu. Apa kau menyukainya? Kau sudah gila, Ivene berseru, tercengang. Ada masalah apa orang ini? Haus sekali akan wanita. Dia bilang cinta kepadaku tepat setelah dia menyatakan pada Wendy tadi malam. Pikirnya, Harvey York melangkah maju. Dia sendiri tidak tahan dengan kekonyolan ini. Nona Xavier, tampaknya apa yang terjadi pada Tuan Zimmer yang terkasih tadi malam telah mempengaruhi otak dan nalarnya. Tidak perlu khawatir, kami memiliki penjaga yang bisa mengusirnya. Harvey York tidak ingin terlibat, tetapi dia harus turun tangan demi citra dan reputasi perusahaan. Dia tidak bisa membiarkan Zack terus bermain-main di depan pintu masuk yang megah. Berani-beraninya kau berbicara denganku seperti itu. Amarah Zack meledak karena cara bicara Harvey York yang tidak sopan. Kau pikir kau siapa? Harvey heran. Aku mengatakan ini demi keluarga Zimmer. Bukannya kau masih membutuhkan investasi York? Apa kau tidak takut tindakan bodohmu bisa mempengaruhi keputusan akhirnya? Sejujurnya, Harvey tidak ingin berinvestasi lagi saat melihat betapa putus asanya Zack ini. Hah? Apa hakmu? Zack menyeringai marah. Kamu benar-benar mengira kau punya andil. Si brengsek ini, tidak lihat aku sedang berusaha menyatakan cinta pada pujaan hatiku. Bab 122. Muak dengan Zack, Harvey mengabaikannya dan berbalik menuju pintu masuk utama York Enterprise. Tadi kata Zack, dia menantu yang menumpang hidup itu. Mengapa dia masuk melalui pintu masuk yang megah? Terlebih lagi, dengan kartu akses masuk. Apa dia punya jabatan di perusahaan? Kerumunan mengoceh tanpa henti mulai mempertanyakan identitas Harvey. Zack mencibir, apalagi kalau bukan tukang bersih-bersih.
Jadi dia petugas bersih-bersih di sini. Misteri itu akhirnya terpecahkan saat mereka bertanya-tanya bagaimana pria malang ini berhasil memasuki perusahaan. Pantas saja, Zack berseri-seri pada Yvonne, berkata, Nona Xavier, jangan biarkan orang miskin itu merusak suasana hati kita yang baik sekarang. Atau maukah kita bertemu di tempat lain malam ini dan mengobrol? Yvonne akhirnya memahami perasaan Wendy tadi malam. Hanya setelah hening beberapa saat dia menjawab dengan dingin, Tuan Zimmer. Pertama, saya tidak tertarik dengan Anda. Kedua, kita sama sekali tidak akrab satu sama lain. Terakhir, sesuai dengan aturan perusahaan kami, hal-hal yang tidak berguna harus dibersihkan, jadi silakan pergi sekarang sebelum saya meminta petugas keamanan untuk membawa Anda pergi. Zack masih ngotot dan berusaha, Nona Xavier, jangan malu karena berita itu telah menyebar ke seluruh Niumhi. Tadi malam, kau jelas cemburu kan? Tapi jangan khawatir, kita dianggap sebagai pasangan serasi oleh semua orang sekarang. Kau lebih dari cukup buatku. Kau, Yvonne tidak habis pikir. Mengabaikan kata-kata Zack, dia beralih ke Howard. Tolong bantu bersihkan semua ini dan minta seseorang untuk mengusirnya. Jika dia masih tidak mau pergi, paksa, keluarkan dia semaumu. Siap, Nona. Howard Stone sigap dan segera menjalankan tugasnya. Berani-beraninya Zack mencoba merebut Yvonne Xavier dariku. Aku akan menendang pantatnya jika aku bisa. Di kantor CEO, Harvey memerintahkan seseorang untuk menunjukkan gambar CCTV aula dan menghela nafas saat melihatnya. Membiarkan orang sebodoh Zack terus menimbulkan masalah di sini jelas bukan ide baik. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Yvonne. Wajah dingin Yvonne menjadi kosong untuk sesaat. Dia dengan cepat berkata, Selamat, Tuan Zimmer. CEO kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak antara York dan Zimmer karena apa yang baru saja terjadi di sini. Silakan keluar sekarang juga. Kemudian, dia masuk ke perusahaan tanpa meliriknya lagi. Sementara itu, para penjaga mengusir Zack segera setelah mendengar bagaimana CEO menjadi tidak nyaman, dan kemudian membongkar semua dekorasi bunga lalu membuangnya. Bab 123. Berita bahwa Zack telah pergi dan menyatakan cinta pada Yvonne menyebar ke seluruh kota Niumhi tepat setelah insiden itu terjadi. Pada saat yang sama, kemitraan bisnis antara York dan Zimmer juga menegang karenanya. Villa Zimmer. Seluruh keluarga Zimmer berkumpul di ruang tamu villa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kakek Zimmer terlihat sangat muram. Zack berdiri di tengah aula, malu dan panik, ketika anggota keluarga di sekitarnya melontarkan hina-dina dengan marah. Kamu benar-benar idiot, Zack. Bukankah kau bilang Yvonne memiliki perasaan padamu? Apa buktinya sekarang? Kau bukan apa-apa. Aku tahu pasti bahwa kau tidak bisa diandalkan sama sekali. Tidak pernah. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi kau perlu memberi kami penjelasan tentang ini. Kau tidak hanya merusak operasi bisnis kami, tetapi juga reputasi Zimmers. Kakek Zimmer menjadi semakin marah saat mereka melanjutkan semua cacian, api amarah membakar lewat tatapan mereka. Kita tidak perlu panik, semuanya. Pasti ada solusinya. Ini mungkin hanya cobaan kecil dalam sebuah hubungan. Di tengah keributan itu, Sean mencoba menenangkan semua orang, mari kita percaya pada Zack, oke. Mana bisa kita santai? Zack berjanji tadi malam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan yakin, tetapi semuanya berubah seperti ini keesokan paginya. Zimmer bisa bangkrut karena dia. Bahkan kakek Zimmer melirik dengan sedikit kekecewaan. Zack, aku selalu menganggapmu sebagai orang kepercayaan Zimmers. Sekarang bagaimana? Kau pernah gagal dan mengecewakan karena masalah besar. Katakan padaku, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Zack Zimmer memegang wajah muram dan sudah hampir menangis. Kakek, saya tidak akan pernah mengantisipasi betapa manipulatifnya wanita itu. Tapi jangan khawatir tentang itu, saya akan memikirkan sesuatu yang pasti. Bab 124. Coba pikirkan sesuatu. Apa yang bisa kau lakukan? Melamar. Siapa? CEO. Masalahnya adalah, CEO-nya itu seorang pria. Seseorang dari kerumunan berseru. Setelah itu, beberapa dari mereka mulai melontarkan kritik ke Zack sekali lagi. Menurut rencana awal, semuanya akan baik-baik saja jika Mandy yang mendapatkan kontrak, meski itu berarti semua orang akan menerima lebih sedikit uang. Tetapi pembuat owner ini malah merusak rencana dan menimbulkan kekacauan, yang mengakibatkan peluang keluarga Zimmer untuk bangkrut. Kalau bukan karena kakek Zimmer, Zack pasti sudah hancur berkeping-keping saat itu juga. Iya, kalau saja kita mengikuti rencana Mandy. Membanggakan terus dan terus tentang betapa hebatnya dirimu. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kau hanya sampah.
Zack, jangan bilang kau sebenarnya salah satu mata-mata dari keluarga lain. Zack mengungkapkan kekecewaannya, paman-pamanku yang terkasih, kalian semua telah mendukungku sejak awal. Terlebih lagi, aku juga salah satu korban di sini. Tolong jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Ia bagaimana melakukannya? Dengan wajah tampan yang tidak berguna itu. Tidak ada yang bisa diyakinkan. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gelisah, sampai-sampai lengan baju mereka digulung, tinju mereka siap dilontarkan jika perlu. Kemudian, seseorang terdengar khawatir. Kakek Zimmer, Johan dari keluarga Stone ada di sini, bersama dengan semua mitra bisnis kita yang lain. Sejumlah pria berpenampilan terhormat tiba, semuanya terlihat gagah, berkelas, dan juga datang para pengusaha yang memegang kekuasaan dan otoritas. Yang memimpin tidak lain adalah Johan Stone, kepala keluarga Stone. Zimmer, rekanku, sepertinya kontrak yang kita buat tadi malam harus dihentikan. Johan berjalan mendekat dan memulainya langsung pada inti pembicaraan. Kakek Zimmer panik dan marah bersamaan. Dia menjawab, kontrak ini adalah apa yang kau minta dari aku tadi malam, Stone. Mengapa keputusan ini tiba-tiba berubah? Kemudian Zahariah Brook berjalan mendekat, mencibir, kita semua adalah pengusaha di sini, Zimmer. Kami hanya berterus terang kepadamu. Kontrak kita tadi malam sekarang juga aku hentikan. Ada apa dengan tampang bingung itu? Kemitraan kami jelas karena hubunganmu dengan York Enterprise. Dan sekarang, kami sudah menerima berita siang ini. Cucumu benar-benar aneh. Dia bahkan tidak tahu tata krama mengejar seorang gadis dengan benar. Sepertinya kita tidak akan menghasilkan uang yang layak jika kau dan aku bekerja sama dalam industri bisnis. Zahariah berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terlebih lagi, tidak ada bank yang akan meminjamkan uang kepada perusahaanmu tanpa investasi dari York Enterprise. Dengan begitu, Zimmer, karirmu di industri bisnis sudah selesai. Satu-satunya pilihanmu di sini adalah menjual tanahmu itu. Selain itu, jangan harap untuk kerjasama dalam bentuk apapun lagi. Dia benar. Kami hanya ingin menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan dengan York. Ternyata, hubungan antara perusahaanmu dan mereka hanyalah semu. Kakek lainnya dari keluarga lain berteriak kecewa. Kami sudah berbaik hati tidak menuntutmu. Orang-orang ini adalah makhluk picik dari dunia bisnis yang tahu kapan harus mengusulkan kolaborasi dan kapan harus mengakhirinya. Mereka akan selalu menjadi orang pertama yang tiba di pesta. Terlebih lagi, dengan begitu banyak tamu yang datang bersama sekelompok, motif mereka jelas yaitu tidak membayar ganti rugi untuk pencabutan kontrak. Dengan reputasi Zimmer yang sia-sia, keluarga tidak akan punya nyali untuk membalas mereka. Ya, akhiri kontraknya. Bayar kembali depositnya. Kepala keluarga yang berkunjung tadi malam protes serempak. Melihat situasi saat ini, kakek Zimmer gemetar dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Semuanya, izinkan aku untuk menjelaskan. Ini hanya perseteruan kecil antara pasangan muda. Kemitraan kami dengan York Enterprise tidak akan berakhir hanya karena masalah sepele seperti itu, jadi pertimbangkan kembali keputusanmu. Zahariah memotongnya. Zimmer, jangan coba-coba omong kosong. Kami tidak bodoh. Melihat bagaimana kami sebelumnya menjadi mitra bisnis, kami tidak akan meminta solusi apapun darimu sebagai konsekuensi pelanggaran kontrak. Bayar saja kembali setoran kami. Ya, dan milik kami juga. Kami tidak akan menunggu sampai kau bangkrut jadi kami meminta uang kami sekarang. Tepat sekali. Jika kau tidak punya uang, ganti rugi kami dengan tanah atau aset milikmu itu. Johan Stone dan kepala keluarga lainnya bergabung dalam protes juga, segala bentuk kesopanan diabaikan. Dengan ini, Zimmer berada di ujung tombak. Karirnya akan berakhir jika mereka harus membayar kembali dengan semua investasi keluarga ini. Terima kasih sudah mampir di FK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.